Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adistiana Nurul Syamsiah dengan nomor induk mahasiswa 200810606057 dari kelas Tadris Biologi 5C. Di sini saya akan memaparkan mengenai sistem reproduksi dari 2 hewan avertebrata dan 3 hewan vertebrata. Video yang pertama yaitu katak. Reproduksi katak termasuk ke dalam fertilisasi eksternal. Katak memiliki perilaku kawin yang disebut ampeksus. Ampeksus merupakan proses amfibi jantan menaiki punggung betina dengan tujuan pemijahan. Nah, pada video ini kita bisa tahu bahwa perilaku tersebut merupakan perkawinan yang dilakukan oleh amfibi, yaitu salah satunya katak. Katak betina akan mengeluarkan sel telur yang sudah dibuahi oleh sel sperma jantan melalui kloakanya. Katak dewasa dapat menghasilkan ratusan telur dalam sekali bereproduksi. Sel telur betina yang berhasil dibuahi akan membentuk zigot, yang kemudian akan tumbuh menjadi embrio. Adapun tahapan proses metamorfosis katak dimulai dari telur, lalu kecebong atau berudu, lalu berudu berekor dan berkaki, kemudian katak muda, dan selanjutnya katak dewasa. Awalnya, telur katak yang telah menetas akan menghasilkan individu baru, yaitu kecebong yang lama-kelamaan akan menjadi berudu. Berudu hidupnya masih di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Berudu ini akan berkembang bermetamorfosis hingga ekornya menghilang, yang kemudian menjadi berudu berkaki 2 hingga berkaki 4. Berudu berkaki 4 akan menjadi katak muda. Katak muda nantinya tumbuh menjadi katak dewasa. Hewan yang kedua yaitu siput. Siput berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Meskipun berkelamin ganda, siput tidak dapat melakukan perkawinan sendiri karena masaknya sperma atau matangnya sperma ke dalam sel telur atau ovum tidak bisa bersamaan. Proses reproduksinya dimulai dari 2 siput yang mendekat satu sama lain dan melakukan dansa selama berjam-jam lamanya. Siput mengeluarkan bau-bauan untuk menarik pasangannya. Lalu mereka menempelkan bagian belakang leher atau bagian reproduksinya satu sama lain. Nah, 2 jenis alat reproduksi siput terletak pada lokasi yang sama. Begitu posisinya sudah sempurna, masing-masing siput melemparkan gumpalan kalsium karbonat yang disebut dengan love dart. Love dart ini berbentuk seperti sabit, berujung tajam dan tertancap di tubuh masing-masing siput. Love dart ditembakkan ketika tubuh pasangan siput masih saling menempel. Begitu masuk ke tubuh pasangannya, love dart menimbulkan efek beragam yang berpengaruh terhadap fisik sampai perilaku masing-masing siput. Love darts mengeluarkan sperma yang kemudian akan membuahi sel telur yang dihasilkan siput pasangannya. Sekali dayung 2 pulau terlampaui, kedua siput sama-sama dibuahi. Lalu 12 jam kemudian, proses pembuahan akhirnya selesai. Biasanya siput langsung menaruh telur dalam jangka waktu 2 minggu usai pembuahan. Namun, sperma siput masih bisa hidup dalam tubuhnya sampai 1 tahun lamanya. Siput sudah cukup dewasa untuk reproduksi saat memasuki usia 1 bulan sampai 5 tahun, tergantung spesiesnya. 1 ekor siput bisa mengeluarkan sampai 100 telur dalam satu waktu. Hewan yang ketiga yaitu ayam. Ayam berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Organ reproduksi ayam betina terdiri atas ovarium dan oviduk atau saluran reproduksi yang terdiri dari infundibulum, magnum, uterus, isthmus, dan vagina. Ovarium terletak pada rongga badan sebelah kiri. Sedangkan alat reproduksi ayam jantan berupa sepasang testis yang terletak di dalam rongga perut. Setiap testis memiliki saluran mani. Ujung saluran mani ini akan mengeras sehingga mudah masuk ke alat kelamin betina.
Apabila sel telur bertemu dengan sperma jantan, sel telur tersebut akan membentuk selapis kerabang atau cangkang yang merupakan bakal telur yang siap dierami. Selanjutnya yaitu kucing. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Namun, sebelum melahirkan, kucing betina akan melalui proses perkawinan dengan kucing jantan. Kucing betina akan melalui proses perkawinan ketika dalam siklus estrus atau panas. Pada kucing jantan saat birahi akan menunjukkan perilaku mencium alat kelamin kucing betina dan terus mengejar betinanya hingga bisa mengawinkan sang betina. Sedangkan pada kucing betina, dia akan menggeliat di depan kucing jantan dan akan mendekatkan alat kelaminnya kepada sang jantan. Penis kucing ditutupi dengan duri keratin kecil yang berfungsi untuk merangsang ovulasi betina. Spikula penis ini menginduksi ovulasi. Selain itu, duri juga berfungsi agar penis tidak terpeleset saat kawin. Sementara itu, organ reproduksi kucing betina terdiri dari ovarium, yang mana merupakan penghasil sel telur, tuba falopi, uterus, serviks, vagina, klitoris, vulva, dan puting susu. Yang terakhir yaitu singa. Singa termasuk mamalia. Singa jantan memiliki penis yang berfungsi untuk urinasi dan pembuahan. Sedangkan yang betina memiliki labia minora dan mayora. Pada mamalia betina merupakan sumber utama untuk bayi-bayi yang baru lahir. Berbeda dengan spesies lainnya, meskipun ada yang beberapa memiliki puting susu, namun tidak seperti mamalia yang memiliki kelenjar susu. Saat mau selesai pembuahan atau kawin, jantan biasanya mengakhirinya dengan menggigit tengkuk betina dan ada reaksi dari betina seperti marah, ingin menyerang.